dari Dipos Trio Podcast. Nah, jadi pada pembahasan podcast kali ini kita akan membahas FOMO atau Fear of Missing Out. Tapi kalau diperjelas, apa sih itu FOMO? FOMO itu merupakan suatu fenomena di mana seseorang itu mengalami ketakutan atau kecemasan pada saat mereka tidak mendapatkan informasi atau ketinggalan suatu berita maupun tren. Biasanya mereka mendapatkan berita, tren, informasi tersebut dari sosial media seperti Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ya, betul sekali. Kadang FOMO ini terjadi di kalangan remaja dan sangat gengsi sehingga mereka selalu mengikuti semua tren yang ada. Oh, jadi seperti itu ya FOMO. Tapi kalau sebelum kita memulai podcast kami nanti, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jovan. Nama saya Jerry dan saya Nathan. Untuk masuk dalam podcast kami nanti, yuk pantau terus dalam podcast kami. Untuk menjelaskan FOMO lebih lanjut, kita sudah mendatangkan narasumber nih. Narasumbernya itu Kak Wiselin. Kak Wiselin ini merupakan mahasiswi dari Universitas Widya Mandala dan ia memiliki jurusan psikologi. Dan kini ia sudah menjalani 7 semester kurang lebih. Kak Wiselin. Halo, terima kasih sudah mengundang saya pada hari ini. Berarti hari ini kita bakal bahas tentang apa? FOMO. Oke, FOMO. Berarti tadi Jerry sudah sempat memberikan penjelasan mengenai FOMO ya? Ya. Nah, kalau FOMO sendiri itu lebih kurang tuh nggak jauh berbeda sama apa yang dijelaskan sama Jerry. FOMO itu singkatannya tuh Fear of Missing Out. Jadi, FOMO itu sebuah perasaan. Kita tuh merasa khawatir, cemas ketika kita tuh merasa kita tuh tertinggal. Kebanyakan dalam hal aktivitas sosial, misalnya kayak teman kita punya apa dan kita nggak punya, kita merasa kita tertinggal, kita tidak tertinggal di satu society itu. Selanjutnya apa lagi yang ingin kalian ketahui? Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih alasan Kakak untuk memilih psikologi? Kan dari sekian banyak jurusan, kenapa Kakak memilih psikologi? Oke, kalau psikologi sendiri kan mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, kita tuh sehari-hari dalam mengambil keputusan, cara kita berpikir, semua itu dipengaruhi oleh salah satu faktornya itu psikologi. Jadi menurut saya itu menarik sih. Kayak tiap kali kita melihat seseorang, kita tuh bisa, oh dia tuh seperti ini karena ada perilaku di belakang itu, kenapa bisa seperti ini. Karena semua orang itu kan punya karakter yang berbeda-beda, dan itu punya alasan dibalik semua itu. Lalu mau tanya, suka dukanya dalam mengikuti jurusan psikologi ya apa? Semua jenis itu punya suka duka, semua itu susah, ada gampang susahnya. Tapi kalau psikologi itu banyak baca jurnal sih, tiap hari itu baca jurnal. Iya. Dan kalau misalnya orang itu orang itu milih psikologi karena gak ada matematika, salah besar sih, udah statistika. Iya betul. Kan sudah dijelaskan nih tadi pengertian dari FOMO tadi kata. Nah, fenomena yang pertama kali muncul di FOMO itu apa kan? Maksudnya kayak gejalanya. Iya. Nah, gejalanya itu kita merasa gelisah. Salah satunya bisa kita lihat kayak sekarang kan ada media sosial ya. Teknologi itu lagi maju-majunya, apalagi waktu pasca COVID. Teknologi itu lagi meroket banget. Dan sebenarnya menurut kalian itu hal yang baik atau yang buruk sih? Kalau menurut kalian? Menurut saya sih buruk sih. Buruk. Kenapa bisa buruk? Teknologi maju itu kenapa sesuatu hal yang buruk menurut kalian? Karena kita harus lihat handphone terus Untuk memantau beritanya. Tapi kalau misalnya nggak ada teknologi semaju sekarang, kalian tuh kan nggak bisa mengakses informasi, kerjain tugasnya harus ke perpus, nggak bisa searching Google, nggak bisa pakai ChatGPT. Kayak gitu kan kayak sebenarnya teknologi itu ada plus minusnya. Salah satunya itu penggunaan media sosial. Kayak anak-anak sekarang nih, kalian aja deh, kelas 9 tuh ngapain? Buka handphone, lihat sosial media. Itu sih kebiasaan menurut orang-orang sekarang. Terus kan kayak di media sosial tuh nggak semua tuh hal yang positif. Bahkan kadang itu hal yang positif tuh kita persepsikan sebagai hal yang negatif. Orang-orang itu kadang kayak mau nge-post mereka jalan-jalan, mereka makan enak, tapi kita mempersepsikan itu hal yang negatif. Kita ngerasa iri, mungkin ngerasa kayak kok aku nggak seberuntung dia sih, kok aku nggak bisa kesini sih. Betul. Bahkan orang itu kan maksudnya post yang positif, tapi kita menganggapnya itu sebagai hal yang negatif buat kita.
Itu sih salah satu dampak dari teknologi ke munculnya FOMO ini. Terus kalau pengaruhnya ke mental seseorang tuh gimana? Kalau misalnya dalam keberlebihan atau kepanjangan itu bisa ke stres, terus di psikologi itu satu variabel namanya kepuasan hidup. Kita tuh jadi gimana ya, kepuasan hidupnya jadi rendah. Kita ngerasa nggak puas dengan hidupnya kita ngerasa kayak banyak kurangnya lah, kita ngerasa kayak nggak seberuntung dia, ini itu, kita jadi kayak nggak puas dengan diri kita sendiri. Iya, seperti itu. Sebenarnya balik lagi tadi, penyebab dari FOMO selain teknologi itu juga ada tekanan sosial. Bisa bayangin nggak tekanan sosial pas saya bilang gitu? Jadi misalnya kayak kalian tuh ada di set pertemanan nih, temen kalian tuh misalnya punya ngajak kalian tuh lagu bu, tau nggak? Lagu apa? Lagu bu. Yang gantungan itu, misalnya apa ya? Misalnya temen kalian itu suka BTS, K-pop, dan kalian tuh nggak suka, ya pasti kalian merasa kayak kok gimana ya? Iya, kan dia nggak seleranya aneh, kurang up to date, kudet lah. Kan tekanan sosial. Ya teman-teman itu kita jadi walaupun nggak di-pressure sama orang lain, kita tuh sendiri juga ngerasa kok aku nggak up to date ya, kok gini ya. Tapi secara kita nggak sadar itu lama-lama membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Kita berusaha untuk jadi people pleaser. Kita tuh berusaha kayak suka K-pop, suka ini, suka itu, supaya kita tuh disenangi sama orang-orang. Yang perlu itu sih yang perlu diwaspadai. Kita tuh kayak slowly losing ourselves. Kita kehilangan kita sendiri karena jadi people pleaser. Berarti maksa sesuatu yang buat apa? Biar kelihatan kalau apa sukanya itu maksa gitu. Ya, pokoknya kita kayak berusaha jadi orang lain untuk fit in society. Kita berusaha jadi orang lain untuk bisa masuk ke circle pertemanan mereka. Selain tekanan sosial, itu ada psikologis manusia secara sadar nggak sadar. Kita tuh manusia selalu mencari validasi. Kita itu ingin divalidasi oleh orang lain tentang kemampuannya kita. Kita pengen kayak diketahui orang, aku tuh up to date loh. Aku itu gini loh, aku butuh apa ya, pengakuan orang lain secara tidak sadar. Jadi kayak kita tuh berusaha lihat sosial media lagi nge-trend misalnya, nge-trend ini kita juga mau ikut itu, terus pamer di sosial media kita juga up to date. Itu sih 3 penyebab yang secara nggak sadar, secara general: teknologi, tekanan sosial, sama psikologis manusia. Terus karena FOMO ini sering berhubungan sama apa? Rasanya nggak cukup baik atau kayak kurang puas karena nggak ikut tren gitu. Nah, cara apa ya bangun kepercayaan diri gara-gara FOMO itu gini? Mengenali diri kamu sendiri. Yang seperti yang saya bilang, kayak orang tuh berusaha ngikut people pleaser istilahnya, kayak ngikut ini, ngikut itu supaya diakui oleh orang lain, diakui oleh masyarakat. Jadi ada di psikologi itu istilahnya mindfulness. Kita tuh menyadari setiap hal yang kita kerjakan. Soalnya dalam sehari-hari kita tuh kebanyakan autopilot. Bawa motornya autopilot, kayak naik motor tiba-tiba harus ke sekolah, nyetir tiba-tiba harus ke sekolah. Kita tuh nggak sadar kalau kita lagi bawa motor kan. Autopilot. Mandi juga kita nggak menyadari, kita bergayung ini nggak, kita kayak yang aja, kita tuh nggak menyadari. Kalau bisa itu kayak menyadari setiap aktivitas yang kita lakukan, supaya ketika ada paparan negatif menghadap kita, misalnya kayak kita lihat konten yang mungkin kayak agak negatif, kita bisa sadar, kita bisa mencegah itu. Karena secara tidak sadar banyak orang tuh langsung bawa perasaan, itu nggak menyaring yang masuk ke dia. Jadi kalau bisa tuh harus sadar, menerapkan mindfulness, sama mengenali diri sendiri. Kalau misalnya kamu mengenali diri sendiri, kamu tahu kamu orangnya, aku orangnya nggak suka K-pop, kamu suka dangdut misalnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka K-pop, kamu tuh bisa stick to yourself. Jadi kayak nggak berusaha people pleaser. Kamu tahu apa yang kamu suka, kamu tahu apa yang kamu tidak suka, jadi diri sendiri. Iya, berarti nggak usah maksa. Nggak usah gitu. bikin society. Iya. Oke. Nah, dalam konteks media sosial ini Kak ya, FOMO ini kan dipicu sama dilihat dari kehidupan orang lain. Nah, bagaimana cara kita mengelola, menjaga dan dari keseimbangan saat menggunakan media sosial? Balik lagi ke yang tadi, kita tuh menyadari setiap perilaku yang kita buat. Ketika kita melihat misalnya di Instagram ada orang lagi misalnya posting makanan enak, jalan-jalan ke luar negeri, kita tuh jangan langsung kayak menelan mentah-mentah, langsung kayak
langsung kayak impulsif thought, langsung kayak ih kok nggak bisa kayak dia, jangan gitu. Kita tuh harus sadar dengan setiap emosi yang masuk ke kita, jangan mau dikendalikan. Istilahnya itu teknologi semacam ini, teknologi itu hal yang keren sebenarnya, tapi jangan membiarkan teknologi mengontrol hidup kita. Jangan membiarkan standar sosial, standar misalnya kamu lihat di sosial media ada orang yang hidupnya keren dan lainnya, kamu menjadikan itu sebagai standar hidupnya kamu. Kamu tuh berusaha seperti itu tuh jangan. Kamu harus menciptakan standar kamu sendiri, apa yang kamu mau. Jangan melihat orang lain kayak gitu, kamu mau kayak gitu. Harus itu. Lalu tadi kan sudah untuk kakak sudah memberikan contoh kan. Untuk cara melakukannya sendiri itu bagaimana? Tidak terlalu fit in society, tidak memaksakan dan menjadi kita sendiri dan tidak memaksakan untuk jadi. Bagaimana caranya? Yaitu mengenali diri kita sendiri. Kita harus kayak mulai tahu deh kayak apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Jadi ketika ada orang lain hadir dan dia tuh suka hal yang berlawanan sama kita tahu kita tuh nggak suka hal itu. Jadi nggak usah kita lakukan karena kita nggak suka. Mengapa kita menghabiskan hidup kita untuk ikut tren seperti itu tuh nggak ada habisnya. Hari ini mungkin yang tren itu ini, besoknya itu, tapi nggak bakal habisnya. Kalau misalnya itu nggak ada habisnya. Jadilah diri kita sendiri, tahu apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Harus berani speak up ya, ngomong kalau misalnya nggak suka itu ngomong aja gitu ya. Gak harus ngomong sih, yang penting kamu sendiri tahu. Kalau aku nggak suka ini ya harus usah. Tidak kita harus maksa. Ya, mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri, terus mindfulness. Oke. Itu guys, jadi untuk mencegah FOMO terjadi, kalian tuh harus mengenali diri sendiri dan tahu apa yang kalian mau untuk mencegah FOMO ini berdampak buruk kepada kita. Untuk penonton yang mendengarkan juga, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu mereka yang mengalami FOMO tersebut? Sebenarnya kan tadi kan penyebab FOMO kan paling besar dari teknologi. Kan nggak mungkin kan kita sama sekali nggak main HP. Ya kan? Jadi kalau bisa mengurangi screen time, kita tuh engage melakukan hal yang ada di dunia nyata. Jadi misalnya kalau aku sendiri tiap pulang kuliah atau pulang kerja, biasanya aku main handphone, scrolling media sosial. Biasanya aku membatasi 1 jam aja. Habis itu saya bakal melakukan apa yang saya suka. Saya pun mencoba hal-hal baru sih, belajar. Terus baru-baru ini suka masang Lego. Masa apa? Masang Lego. Lego. Yes. Lego. Masang. Iya, jadi kayak menghabiskan lebih banyak waktu di dunia nyata. Jangan kayak setiap senggang itu langsung main HP, setiap senggang itu langsung scroll media sosial, scroll TikTok. Itu kecanduan sih. Kalau bisa tuh kayak engage untuk ke aktivitas yang ada di dunia nyata. Karena ketika kita engage di aktivitas di dunia nyata, otak kita tuh berpikir loh. Kalau misalnya, coba kalian pernah nggak ngantuk, tapi kalau buka HP langsung melek, langsung nggak ngantuk. Iya. Kadang iya. Iya kan. Terus kayak pas kita scrolling, terus kayak otak kita nggak bekerja. Secara otomatis tuh langsung kayak scrolling terus. Coba deh, jangan main HP, membiarkan diri kalian merasa bosan. Pas kalian bosan, otak kalian bakal berpikir, aku bosan, aku harus apa ya? Kalian tuh bakal mikir, kayak jauh-jauh yang tertinggi mungkin, tapi kalian bisa mengenali diri kalian sendiri. Kayak habisnya aku bakal ngapain ya? Mungkin lebih ke, ya itulah seperti itu. Ya, melakukan aktivitas lain-lain megang HP. Soalnya ada satu hal yang harus kalian perhatikan. FOMO itu nggak selalu baik kan? Bahkan mostly itu negatif. FOMO itu banyak mengakibatkan dan meningkatkan angka pinjol. Kita tuh berusaha menyanggupi hidup di lifestyle orang lain dan akhirnya itu gimana impulsif pinjam online. Akhirnya angka pinjol naik. Akhirnya kita terlilit hutang demi apa? Demi mengikuti lifestyle orang lain. Hanya untuk sekedar senang-senang. Padahal sebenarnya kita mungkin aja tidak menikmati, hanya supaya terlihat keren. Yes.
Ada yang mau kalian tanyain atau mau kita bahas? Kalau dari pengalaman kalian sendiri bagaimana? Pernah nggak mengalami itu? Mungkin sekedar ikut Mengalami. tren game sih. Game? Ya, Game apa? tren game entah Mobile Legends atau Free Fire. Kalau orang main-main, kita nggak main, gimana gitu ya perasaannya? Ya. Kalau mereka lagi main bareng, kita nggak diajak. Ya. Ya, hal yang baik kalau misalnya kalian enjoy. Jangan sampai kalian nggak enjoy dan memaksakan itu. Untuk kakak sendiri mungkin ada saran untuk kan tadi kakak salah satu solusinya itu mengurangi screen time atau waktu kita bermain gadget. Itu saran kakak itu berapa lama sih durasi yang cocok? Terus setelah itu kita bisa melakukan aktivitas yang ada di dunia nyata. Kalau saya sendiri nggak ada patokan khusus ya sebenarnya. Balik ke preferensi orang-orang. Mungkin aja ada orang tuh yang kerjanya tuh remote harus online. Dia harus stay online terus. Kalau saya sendiri biasanya saya membiarkan saya bermain sosial media atau scrolling media sosial tuh 2 jam maksimal. 2 jam maksimal. Setelah itu ya bakal kerjain tugas, baca novel, dan lain-lain. Soalnya kalau misalnya kita kayak online terus, otaknya tuh kayak gimana ya, main game langsung kayak fokus banget, kayak mau menang, terus kayak kalau kesel langsung kesel dan kita membiarkan hal itu mengontrol kita. Kan kita yang mengontrol itu yang mengontrol kita, mengontrol perasaannya kita dan lain-lain. Mungkin baca novel itu bisa bikin relax gitu. Hal-hal yang aktivitas yang nyata sih, gak hanya baca novel. Mungkin aja bisa baca buku self improvement, kan bisa jadi bekal untuk depan, apalagi kayak orang-orang seusia kalian. Sudah cukup jelas ya penjelasan yang diberikan Kak Wisel ini. Terima kasih banyak ya Kak Wisel sudah memberikan waktu dan wawasan. Saya yakin mungkin penonton mendapatkan informasi yang sangat berguna ya. Dan mungkin beberapa juga merasa terbantu dari apa yang dijelaskan oleh Kak Wisel ini. Terima kasih kepada semua penonton yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, Dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya dari kami. Saya Nathan. saya Jerry. dan saya Jovan. Sampai jumpa.